Halo, pada pertemuan ini kita masih mau melanjutkan pembahasan kita di bab kelima, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan materi ini, yaitu kita membahas tentang persamaan linear dua variabel. Nah, kemarin Ibu mau kalian menentukan yang mana persamaan linear dua variabel dan yang mana yang bukan. Nah, itu berarti kalian modal dasarnya adalah kalian harus tahu bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, jika bentuknya seperti ini, apakah dia persamaan linear dua variabel? Nah, berarti kalian bisa lihat polanya. Apakah dia nanti kalau kalian buktikan bentuknya akan menjadi AX plus BY sama dengan C. Jika terbukti, maka bentuk ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, untuk penyelesaian persamaan linear dua variabel, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan cara substitusi satu nilai pada variabel X atau variabel Y. Nah, contohnya misalnya kita punya X-nya sama dengan 1. Maka nilai dari Y-nya bisa kita cari. Maka untuk setiap X-nya kita ganti dengan 1. Maka nanti akan ketemulah nilai Y-nya berapa. Ini sama halnya dengan pembahasan kita pada bab sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, anggap saja ini rumus dari fungsi tersebut. Nah, maka untuk misalnya untuk sebarang nilai X yaitu sama dengan 1, nah maka nilai Y-nya adalah 8. Gitu ya. Nah, untuk ruas kiri dan ruas kanan kita buktikan apakah dia sama. Kalau sama seperti ini berarti dia merupakan persamaan linear dua variabel. Sama halnya misalnya yang tadi menggunakan X, sedangkan di sini kita menggunakan Y sama dengan 4. Nah, tetap kita buktikan. Nah, jika X-nya sama dengan nilainya, Y-nya sama dengan 4, maka untuk sembarang nilai Y kita gantikan dengan 4. Nah, di sini kan 2X tambah 4. Berarti ya di sini kan 2X tambah Y ya tadi ini kan rumusnya. Nah, berarti ditambah kita ganti dengan 4. Sama dengan 10. Berarti 2X sama dengan 6, kemudian X sama dengan 3. Nah, kita buktikan jika 2X tambah Y sama dengan 10, apakah benar? Kita masukkan nilainya. X-nya tadi nilainya 3, kemudian Y-nya 4. Sekali kalau dijumlah nilainya 10 dan di sini 10. Maka ini merupakan bentuk dari penyelesaiannya dari X dan Y-nya adalah 3 dan 4. Nah, untuk berdasarkan uraian sebelumnya, berarti kita dapat dua kesimpulan. Jika suatu nilai disubstitusikan pada sebuah variabel, maka kita peroleh nilai variabel lain, di mana keduanya merupakan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Nah, untuk sebuah persamaan linear dua variabel, terdapat lebih dari satu penyelesaian. Nah, untuk persamaan linear, dari awal saya akan mengajarkan bahwa persamaan linear dua variabel itu dia punya berbagai macam kemungkinan, jadi tidak satu kemungkinan untuk menyelesaikannya. Jadi masih banyak yang bisa jadi himpunan penyelesaiannya. Nah, misalnya di sini X-nya min 2. Maka nilai Y-nya itu sama dengan 14. Dari mana? Nah, berarti kita masukkan nilainya. Nah, untuk sembarang X ini misalnya kita tentukan X-nya sama dengan min 2. Berarti untuk 2X berarti min 4. Y-nya
14. Nah, itu ditentukan dari rumus yang sudah ada. Berarti setiap soal itu pasti punya rumus dari atau punya persamaan yang menjadikan rumus untuk kita menyelesaikannya. Nah, untuk persamaan linier dua variabel, persamaan itu terdiri tunggal atau satu persamaan tidak masalah. Nah, tetapi nanti kita akan masuk dalam bentuk sistem persamaan. Sistem berarti lebih dari satu ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan X dan Y bilangan bulat. Nah, berarti sudah ditentukan kalau X dan Y itu harus bilangan bulat. Nah, untuk sembarang X, misalnya kita ambil X itu sama dengan negatif 2 kan merupakan bilangan bulat juga ya. Nah, berarti kalau X-nya min 2, berarti nilai Y-nya dapatnya berapa? 5. Nah, maka penyelesaiannya negatif 2,5. Nah, kemudian untuk sembarang X, misalnya X-nya 0, maka nilai Y-nya di sini 4. Nah, dari sini semua kita bisa lihat. Jadi, untuk sembarang nilai X dalam persamaan linier dua variabel, itu bisa banyak kemungkinan penyelesaiannya. Misalnya di sini ada penyelesaiannya 0,4, di sini 2,3, dan di sini nilai X-nya 4 dan Y-nya 2. Begitu juga dengan 6,1 dan 8,0. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita data seperti pasangan berurutan yang kita data dalam bentuk fungsi kemarin. Nah, jika menggunakan cara tersebut dianggap kurang praktis, maka kita bisa menggunakan tabel. Nah, kemudian hasilnya kan tinggal kita gabungkan, baru kemudian kita data dan kita tulis. Nah, untuk grafik penyelesaiannya sendiri, misalnya grafik pada penyelesaian ini bentuknya merupakan bentuk fungsi linier, yaitu Y sama dengan fungsi X. Nah, kemudian negatif 1/2 X plus 4. Nah, di sini kita bisa buat dalam bentuk tabel. Memuat hubungan nilai X dan Y. Cukup pilih beberapa nilai X saja. Jadi untuk sembarang X-nya bisa kita tulis. Oh, di sini saya mau tulis untuk X-nya misalnya min 2, 6, 8, dan 10. Tinggal kalian cari pasangannya. Pasangan berurutannya kemudian kalian hubungkan di sini. Dapatlah grafiknya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung pada kontak WhatsApp saya. Sekian dan terima kasih.